Assalamualaikum teman-teman. Halo, gimana kabar kalian? Kenalin, nama aku Devi Anggraini dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk kita lebih memahami tentang pencernaan manusia dan juga untuk memenuhi pengambilan nilai ujian praktek biologi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau nanya dulu nih. Kalian udah pada makan belum? Oh iya, ngomong-ngomong tentang makan, kalian pernah kepikiran gak sih gimana tubuh kita mencerna makanan yang kita makan itu sampai akhirnya jadi feses? Kalian pernah kepikiran gak? Atau kalian udah pada tahu? Kalau kalian belum tahu, aku mau jelasin nih. Tapi sebelum aku ngejelasin, ikut aku bikin alat peraga dulu ya. Oke? Jadi ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, tempelkan gambar printout pada kalang bekas, lalu rekatkan menggunakan selotip. Kedua, rapikan kelebihan kertas bagian atas dan bawah kalang. Ketiga, gunting gambar penunjuk perubahan bentuk makanan. Keempat, potong plastik bening dengan ukuran lebih panjang dari diameter kalang. Kelima, setelah itu tempelkan gambar tadi menggunakan selotip dengan diberi jarak. Keenam, pasang plastik pada kalang menggunakan selotip, tetapi jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor supaya plastik bisa digerakkan. Nah, udah jadi deh. Nah, berhubung alat peraganya udah jadi, sekarang aku mau ngejelasin ke kalian gimana sih makanan itu diproses di dalam tubuh. Nah, proses yang pertama itu terjadi pada mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase yang berfungsi merubah makanan menjadi bentuk gula sederhana. Setelah dari mulut, makanan ini akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini panjangnya kira-kira sekitar 20-25 cm. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik itu? Jadi, gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan sampai akhirnya makanan ini sampai ke lambung. Nah, di lambung juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik, pencernaan makanan dilakukan oleh dinding lambung yang berfungsi untuk mengaduk dan juga meremas makanan. Sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh beberapa enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi merubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan susu menjadi kasein, dan juga ada asam klorida atau disebut juga asam HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman yang berhasil masuk ke lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan akan turun ke usus halus. Usus halus ini panjangnya sekitar 6-7 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Di dalam usus halus juga terdapat beberapa enzim. Yang pertama, ada enzim amilase yang berfungsi merubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua, ada enzim tripsin yang berfungsi merubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, ada enzim lipase yang berfungsi merubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, setelah dari usus halus, makanan ini akan berjalan ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan cairan, vitamin, dan juga mineral yang tidak terserap oleh usus halus. Selain itu, di dalam usus besar juga terdapat bakteri, tapi tenang aja, bakteri ini baik. Namanya bakteri E. coli.
Bakteri E. coli ini membantu pembusukan makanan yang nantinya berubah menjadi feses. Nah, setelah dari usus besar, makanan akan berhenti di rektum. Apa sih gunanya rektum? Jadi rektum ini fungsinya untuk menyimpan makanan sebelum nantinya dikeluarkan. Nah, kalau makanan di dalam rektum ini penuh, rektum akan memberikan sinyal kepada otak agar kita buang air besar. Saat kita buang air besar, ini lewat anus. Nah, fesesnya akan keluar. Kita teman-teman. Nah, jadi itu tadi penjelasan diri aku seputar tentang pencernaan makanan. Jadi gimana? Sekarang kalian udah paham kan? Atau masih ada yang masih bingung-bingung? Semoga pembahasan diri aku bisa ngebantu ya. Oh iya, makasih kalian udah mau nyempetin waktu buat nonton video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Oh iya, kalian jangan lupa makan ya.